Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufy Densa dengan NIM 61201230 dan kelas RS10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Rosdiah Hasanah MPD. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini melibatkan pemahaman dan interpretasi pesan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma, keyakinan, dan bahasa yang berbeda. Komunikasi lintas budaya memahami perbedaan budaya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya yang dapat memengaruhi komunikasi, mengurangi hambatan komunikasi, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul akibat perbedaan bahasa, nilai, budaya, dan norma. Membangun hubungan yang efektif, menciptakan hubungan yang kuat dan saling percaya dengan individu atau kelompok dari budaya berbeda. Nilai budaya. Beberapa budaya sangat menghargai komunikasi langsung, sementara budaya lain lebih menghargai komunikasi tidak langsung. Norma sosial. Perbedaan dalam norma sosial seperti cara berpakaian atau memberikan hadiah dapat memengaruhi interpretasi pesan. Strategi komunikasi lintas budaya untuk produk baru. Sebagai manajer baru di perusahaan startup yang ingin memperkenalkan produk baru ke pasar internasional, berikut adalah strategi komunikasi yang perlu dipertimbangkan. Riset pasar yang mendalam. Lakukan riset mendalam tentang target pasar di berbagai negara. Pelajari nilai-nilai budaya, norma sosial, preferensi konsumen, dan bahasa yang digunakan. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar Anda di setiap negara. Pertimbangkan penggunaan media sosial, iklan online, hubungan masyarakat, dan cara promosi. Pesan yang relevan dan menarik. Kembangkan pesan yang relevan dengan kebutuhan dan preferensi target pasar Anda di setiap negara. Pastikan pesan Anda menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Adaptasi pesan. Sesuaikan pesan Anda dengan budaya masing-masing target pasar. Pertimbangkan perbedaan bahasa, nilai budaya, dan norma sosial saat menyampaikan pesan Anda. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari penggunaan jangan teknis atau bahasa sulit dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas agar pesan Anda mudah diterima oleh audiens dari berbagai latar belakang budaya. Lihatkan penerjemah dan ahli budaya. Jika perlu, libatkan penerjemah dan ahli budaya untuk membantu dan memahami perbedaan budaya dan memastikan pesan Anda disampaikan dengan tepat. Uji coba dan evaluasi. Uji coba strategi komunikasi Anda di setiap pesan dan lakukan evaluasi secara berkala. Perhatikan umpan balik dan konsumen dan sesuai strategi Anda jika diperlukan. Hambatan komunikasi lintas budaya. Perbedaan bahasa yang berbeda adalah penghalang paling jelas. Tidak semua anggota tim mungkin fasih berbahasa yang sama, sehingga menimbulkan potensi kesalahpahaman dan kesulitan dalam menyampaikan pesan.
Perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya memiliki nilai dan norma komunikasi yang berbeda. Misalnya, beberapa budaya sangat menghargai komunikasi langsung dan terus terang, sementara budaya lain lebih halus dan tidak langsung. Perbedaan ini dapat menyebabkan interpretasi pesan yang salah. Perbedaan gaya komunikasi. Gaya komunikasi juga bervariasi antar budaya. Beberapa orang mungkin sangat ekspresif, sementara yang lain lebih pendiam. Perbedaan ini dapat memengaruhi bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan. Perbedaan persepsi. Cara orang memandang dan menafsirkan dunia dipengaruhi oleh budaya mereka. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi tentang suatu situasi atau pesan, yang pada gilirannya dapat menghambat komunikasi yang efektif. Stereotip dan prasangka negatif terhadap budaya lain dapat menjadi penghalang besar dalam komunikasi lintas budaya. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan kurangnya kepercayaan yang merusak hubungan tim. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Pelajari komunikasi tim. Manajer perlu meluangkan waktu untuk mempelajari budaya anggota timnya. Ini termasuk memahami nilai-nilai, norma komunikasi, dan gaya komunikasi mereka. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari penggunaan jargon teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua anggota tim. Komunikasi dua arah. Dorong komunikasi dua arah. Berikan kesempatan kepada anggota tim untuk bertanya, memberikan umpan balik, dan menyampaikan pendapat mereka. Dengarkan dengan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan anggota tim, baik secara verbal maupun non-verbal. Cobalah memahami perspektif mereka. Gunakan media komunikasi yang tepat. Pilih media komunikasi yang paling sesuai untuk pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, untuk pesan yang kompleks, rapat tatap muka mungkin lebih efektif daripada email. Berikan pelatihan komunikasi lintas budaya. Pertimbangkan untuk memberikan pelatihan komunikasi lintas budaya kepada seluruh tim. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Membangun hubungan yang lebih baik. Ciptakan lingkungan yang inklusif. Pastikan semua tim merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang baik. Tunjukkan bahwa Anda menghargai dan menghormati anggota tim Anda. Fasilitasi interaksi sosial. Dorong interaksi sosial antar anggota tim. Ini dapat membantu mereka saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih kuat. Berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada anggota tim Anda. Bantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan kinerja mereka. Rayakan keberagaman. Hargai dan rayakan keberagaman budaya dalam tim. Untuk tim Anda, ini dapat menjadi kekuatan yang besar jika dikelola dengan baik. Baik, terima kasih. Jika ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.